Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, di sini saya dapat servisan Samsung Galaxy J2 ya. Dan di sini mengalami mati total ya. Permasalahannya di sini tidak bisa hidup, tidak bisa ngecas ya. Saya coba melakukan pengecasan, tidak bisa. Dulu HP ini sempat kena air ya. Oke, saya coba melakukan pengecasan tetapi tidak bisa ya. Dan di sini juga tidak ada tanda-tanda pengecasan atau logo dari pengecasan ya. Dan bisa dipastikan HP yang kena air itu dalam waktu yang panjang akan berdampak negatif ya pada sebuah HP. Oke, di sini saya coba untuk menghidupkan atau menyalakan HP ini dan saya tekan tombol power seperti ini. Dan hasilnya tetap sama ya, tidak ada respon sama sekali. Dan saya juga melakukan coba dengan mode recovery tetapi tombol volumenya tidak berfungsi ya. Oke, langsung saja kita akan bongkar untuk HP-nya dan saya akan lepas semua baut-baut yang ada di HP ini. Ya, di sini sudah terlepas ya semua baut dan kita akan langsung membongkar HP ini ya. Kita akan melihat kondisi dari mesin HP ini. Sebelumnya saya akan panasin dulu ya di bagian LCD menggunakan blower ya, supaya nanti kita mudah untuk melepaskan tulangan atau casing belakangnya ini ya. Dan di sini saya akan coba setelah melakukan pembongkaran baut, tetapi hasilnya tetap sama ya, tidak bisa hidup. Dan saya pastikan itu baterai terisi cukup penuh ya, bisa dibilang daya baterai terisi ya. Sudah saya cas sebelumnya. Oke, di sini saya akan melakukan pencongkelan menggunakan mika ya, supaya kita menemukan celah sedikit ya, supaya kita bisa membuka bagian casing belakang atau tulangannya ya. Dan di sini HP ini tidak pernah dibongkar sama sekali ya. Dan saya juga kesulitan untuk membukanya dan perlu hati-hati ya. Ya, di sini saya menggunakan pencongkel khusus ya untuk pembukaan LCD. Dan di sini saya sudah melihat sedikit celah ya di bagian pinggir-pinggirnya. Oke, seperti ini kita tarik ke bawah ya, jangan tarik ke atas supaya nanti tidak kena touchscreen ya. Dan saya sedikit percepat ya untuk videonya ini karena ini lemnya sangat kuat, jadi terlalu lama. Dan di sini sudah bisa ya. Oke, sambil pelan-pelan ya kita congkel menggunakan kuku seperti ini ya.
dan saya congkel di bagian pinggir slot SIM cardnya ya. Di situ ada kuncian untuk bagian belakangnya masih nyangkut ya. Untuk kasus J2 biasa atau J2 frame itu sangat fatal ya, untuk bagian PCB penghubung mesin bawah sama mesin atasnya itu sangat fatal atau mudah patah ya. Kita akan melakukan dengan ekstra hati-hati. Oke, di sini sudah terbuka ya untuk bagian tulangan belakangnya. Dan di sini bisa diperhatikan bagian dari yang kena air ya. Dan di situ bisa kita lihat ada beberapa korosi ya. Di sini ada bekas korosi atau air ya. Dan kemungkinan itu juga penyebab dari HP ini tidak bisa hidup ya. Kita belum tahu. Kita akan bersihkan nanti ya, setelah kita akan lepaskan mesinnya. Oke, di sini saya akan copot untuk bagian kamera, dan di sini juga ada flexible speaker sama gabung dengan flexible jack ya. Oke, di sini saya akan lepas ya untuk mesinnya. Dan di sini saya mengalami kesulitan ya, karena kuku saya sudah patah, jadi agak susah ya untuk mencongkel menggunakan kuku. Oke, di sini ada sisa baut ya, tinggal satu yang belum saya buka, hampir saja ya. Dan harus ekstra hati-hati ya, dan harus teliti saat pencongkelan seperti ini ya. Jangan sampai nanti kita paksakan menjadi patah ya. Dan kita harus cek semua apakah sudah ada baut yang belum kita lepas. Oke, di sini saya akan copot untuk modul belakang atau kamera belakangnya ya. Kemudian saya akan lepas untuk penutup kaleng IC yang ada di mesin ini ya, atau PCB ini. Ya, di sini sudah lepas ya untuk kaleng penutup bagian dari MMC sama CPU ya. Dan di sini terakhir saya akan buka penutupnya untuk bagian IC power ya. Ya, di sini sudah saya lepaskan ya untuk penutup bagian IC power. Dan di situ kemungkinan IC charger ya, karena berdekatan sama konektor baterai, bisa dipastikan itu IC chargernya. Dan di sebelahnya ada IC power ya, IC power. Oke, setelah semuanya kita buka, baru kita akan bersihkan dulu ya untuk mesinnya. Dan disitu bisa diperhatikan tingkat korosinya lumayan banyak ya. Dan saya akan bersihkan dulu semua komponen yang terkena korosi ya. Di sini saya menggunakan thinner untuk membersihkan bekas-bekas air yang
menempel dan menyebabkan HP ini konslet ya. Dan saya akan percepat videonya. Dan setelah kita melakukan pembersihan seperti ini, baru kita akan cek ulang ya, apakah setelah saya bersihkan HP-nya menjadi normal ya. Kemungkinan dulu HP ini masuk air lewat konektor cas ya, saya juga kurang tahu. Setelah semuanya bersih, baru kita akan keringkan menggunakan blower ya. Dan di sini saya keringkan. Oke, di sini saya juga akan bersihkan ya untuk sisa-sisa air, bekas air di sini terlalu banyak ya. Dan di situ juga terdapat di bagian konektor LCD. Setelah semuanya bersih, baru kita akan rakit kembali ya, atau melakukan pengecekan selanjutnya. Apakah setelah saya membersihkan semua korosi yang ada di mesin ini, HP-nya akan jadi normal ya. Oke, saya pasang baterai, kemudian saya akan cek untuk tombol powernya. Sebelumnya saya akan cek dulu di bagian charger ya. Alhamdulillah di sini sudah bisa ngecas ya, dan di situ sudah menampilkan logo baterai, dan di situ kita bisa lihat 55% daya baterainya ya. Oke, saya coba hidupkan HP-nya. Tetapi di sini tidak bisa hidup ya setelah saya tekan tombol powernya. Dan begitu saya tekan, langsung mati ya. Oke, saya ulang ya untuk tekan tombol powernya. Dan sama seperti tadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Dan di sini tidak bisa. Ya, sekali lagi saya cek ya. Saya ulangi tekan tombol power. Dan hasilnya tetap sama, tidak bisa hidup ya. Oke, setelah saya lihat di pergerakan jarum power supply tidak ada tanda pergerakan ya. Diam sama sekali. Dan di sini bisa kita pastikan on off atau tombol power tidak berfungsi ya. Langsung saja kita akan cek untuk bagian tombol powernya. Oke, di bagian tombol power akan saya cek ya. Di sini saya cek dulu di bagian switch on off atau tombol powernya. Karena ini HP dulunya pernah masuk air, kemungkinan di tombol powernya bermasalah ya. Tetapi saya akan cek dulu menggunakan multitester ya. Dan multitester saya setel di kali 1 ya. Biasa saya menggunakan di setelan kali 1. Oke, saya zoom. Di sini saya akan tempelkan di bagian positif negatifnya ya. Setelah saya tempelkan, baru kita akan tekan ya untuk tombol powernya. Jika tombol powernya berfungsi, maka secara otomatis jarum di multitester akan bergerak ya seperti ini. Tetapi jika tombol powernya rusak, otomatis tidak akan melakukan pergerakan ya. Dan
bisa kita ambil kesimpulan di sini kemungkinan tombol power kurang nyentuh ya, dan masih kita bisa perbaiki dengan cara solder ulang ya, atau kita akan solder lagi di bagian kaki-kaki. Ya, di sini saya tambahin plug ya supaya mempermudah penyolderan di bagian kaki on off-nya. Di sini saya akan solder ulang ya di bagian kaki-kakinya. Ya, saya sudah solder ulang, lalu saya bersihkan dengan menggunakan thinner ya. Oke, sekarang kita akan cek menggunakan power supply ya, apakah ada pergerakan. Dan alhamdulillah di sini sudah ada pergerakan di jarum power supply-nya, dan mohon maaf ya, saya tidak bisa memperlihatkan pergerakan di jarum power supply-nya. Dan bisa dipastikan di sini sudah normal ya untuk pergerakan jarum di power supply-nya. Dan di sini saya coba hidupkan dan alhamdulillah sudah berhasil ya, dan di sini sudah ada Galaxy J2 ya. Dan oke, masalahnya sudah teratasi ya. Tadi tombol power ya tidak respons, sekarang sudah bisa. Sekarang saya akan ulangi ya. Bisa diperhatikan Galaxy J2 sudah muncul ya, dan itu masalahnya sudah selesai. Nah, di situ sudah ke tampilan Samsung ya. Oke, permasalahan di J2 ini mati total dikarenakan korosi ya, atau pengaruh dari bekas kena air. Dulunya HP ini kena air dan sekarang bisa teratasi ya. Tetapi di sini meminta sandi ya atau pin. Nanti saya akan konfirmasi sama yang punya ya, apakah dia ingat untuk pin atau sandi HP ini. Dan tunggu di video selanjutnya ya. Saya akan memberikan cara untuk mengatasi yang terkunci sandi atau pin. Sebaiknya kita akan cek dulu ya, cek ulang apakah benar-benar sudah normal. Dan di sini bisa diperhatikan masih ya sama seperti tadi, hidup normal. Dan permasalahan di Samsung J2 ini, kasus yang mati total sudah teratasi ya. Oke, itu saja. Selanjutnya kita akan rakit kembali ya untuk HP ini. Dan itu saja cara mengatasi kasus mati total disebabkan karena air ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.